warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi berada di kota Sabang, lagi menikmati suasana yang begitu indah, teman-teman, pantainya. Ucapan terima kasih saya buat sahabat channel Hukum AA yang terus menerus sampai detik ini masih mengikuti konten-konten yang ada di channel Hukum AA. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, teman-teman, di channel Hukum AA kita memberikan edukasi hukum secara gratis tentunya kepada masyarakat yang awam tentang hukum. Ketika bermasyarakat yang awam tentang hukum ini berhadapan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, serta dalam mencari keadilan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Ketika bagaimana cara mengajukan gugat cerai, cerai talak, harta bersama, harta waris, gugatan perbuatan melawan hukum ketika objek tanah dia dikuasai. Jadi masih banyak yang lain, teman-teman, yang telah kita update di channel Hukum AA untuk memberikan edukasi hukum secara gratis kepada masyarakat yang awam tentang hukum. Pada kesempatan yang baik ini, teman-teman, saya akan mengangkat suatu tema. Jika salah satu, baik itu mantan istri maupun mantan suami yang mengabaikan harta bersama atau yang kita kenal dono gini, maka salah satu pihak bisa melakukan langkah-langkah serta upaya-upaya hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun di komplikasi hukum Islam. Karena banyak yang terjadi, sebagian yang tidak mengerti serta tidak memahami ketika harta menjadi harta bersama atau gono gini itu ketika telah bercerai secara hukum kemudian diabaikan, tidak memberikan hak harta tersebut kepada salah satu pihak, baik kepada suami maupun kepada si mantan istri terkait harta bersama. Ingin dikuasai, tidak ingin membagikan yang menjadi hak tersebut, maka salah satu pihak jangan main-main bisa mengambil langkah hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Apa dasar hukumnya, Bang? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 35 ayat 1 kemudian sampai pasal 36, serta juga diatur di dalam komplikasi hukum Islam pasal 97, teman-teman. Jadi ketika salah satu pihak kemudian telah melakukan secara musyawarah, secara kekeluargaan terkait harta bersama, kemudian telah dilakukan upaya mediasi tersebut secara musyawarah, secara kekeluargaan, namun hasilnya tetap gagal, maka selanjutnya dilayangkan gugatan ke muka pengadilan agama bagi yang muslim. Kalau kita berada di Aceh, ke mahkamah. Digugat dia mantan istri maupun mantan si suami yang tidak memberikan haknya secara hukum. Kemudian harus digarisbawahi ketika telah diajukan gugatan, apa yang harus saya siapkan, Bang? Yang pertama itu disiapkan akte cerai, ya kan? Kemudian terkait dokumen maupun alat-alat bukti lainnya, bukti surat terkait harta bersama, misalnya sertifikat atau SHM yang kita kenal terkait objek tanah, misalnya ada harta tanah atau yang lain, rumah, ya kan. Kemudian benda yang bergerak, misalnya contohnya mobil, itu disiapkan semua surat-suratnya. Karena kenapa? Karena untuk di dalam persidangan itu sangat diperlukan untuk pembuktian bahwasanya benar harta bersama tersebut selama perkawinan memang ada. Kemudian siapkan 2 orang saksi. Saksi yang disiapkan ini saksi yang mengetahui letak dan objek harta bersama tersebut. Intinya saksi ini menerangkan bahwa ada harta selama antara si istri dan suami melakukan perkawinan, mereka memiliki harta bersama atau tepat kenal gono gini. Itulah saksi yang mengetahui serta bisa menerangkan dia dalam persidangan. Jadi intinya, teman-teman, jangan pernah mengabaikan yang menjadi hak mantan istri maupun mantan suami, dibagi dia. Karena terkait harta bersama ini dia harus dibagi rata. Misalnya objek tanah, ada satu bidang tanah dengan harga misalnya 2 miliar,
maka hak si mantan istri 1 miliar, hak mantan suami 1 miliar. Itu harus dibagi rata dia terkait harta bersama maupun kono gini. Kalau tidak dibagi sesuai dengan apa yang telah diatur, maka seperti yang saya sampaikan, ya siap-siap dilayangkan gugatan harta bersama oleh salah satu pihak, baik itu mantan suami, mantan istri. Itu kalau bisa terkait diajukan gugatan harta bersama itu pilihan yang terakhir. Ketika telah ditempuh secara mediasi gagal, maka pilihan terakhir ya digugat aja, biar ada keadilan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum untuk memperjuangkan hak-hak harta bersama yang menjadi hak mantan istri maupun mantan suami. Ketika tidak diindahkan oleh mantan suami maupun mantan istri secara mediasi, maka digugat. Nggak ada pilihan lain, digugat dia. Sehingga hak-hak Anda bisa Anda perjuangkan. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga konten terkait harta bersama yang telah kita bahas bisa memberikan manfaat buat masyarakat yang awam tentang hukum. Bersama saya Advokat Akil Arsalan, Sarjana Hukum. Jangan lupa di-like, di-share video kita sehingga bisa membawa channel Hukum AA semakin hari semakin berkembang, teman-teman. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum. Mantap.